Oke guys, pada kesempatan kali ini kami tertarik untuk membuat konten mengenai senjata-senjata tradisional Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki banyak provinsi. Dan di konten kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk mengenal senjata tradisional khas Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya untuk dukung terus channel kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Serta nyalakan loncengnya ya, supaya kami tetap semangat dan kalian juga tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Kalau memang sudah, mari kita let's go. Senjata tradisional Jakarta sudah dikenal sejak zaman dahulu. Beberapa di antaranya masih banyak yang digunakan suku Betawi sampai saat ini. Digunakan untuk alat pertanian maupun digunakan sebagai benda pusaka. Untuk mengetahui apa saja senjata tradisional Jakarta, yuk simak penjelasannya mengenai senjata tradisional khas Betawi. Yang pertama yaitu golok Jakarta. Pada zaman dahulu, golok merupakan senjata yang sering dibawa kaum laki-laki masyarakat Betawi. Fungsi golok selain digunakan sebagai alat pertahanan diri, juga digunakan sebagai salah satu perkakas yang berguna untuk mengupas kelapa, memotong hewan, mencari kayu bakar, dan lain sebagainya. Sebagai senjata tradisional khas suku Betawi, golok Jakarta atau golok Betawi memiliki ciri khas yang membedakan dengan golok daerah lain. Ciri khas golok Jakarta salah satunya adalah memiliki ukiran khas Betawi. Bentuknya unik dan memiliki nama pengguna diri sendiri. Berdasarkan bentuknya, golok Betawi dibedakan menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu golok gobang, golok betok, dan golok ujung turun. Yang kedua yaitu keris kecil tusuk konde atau cunrik. Cunrik adalah senjata tradisional Betawi khususnya untuk perempuan. Ia berupa keris kecil yang berfungsi sebagai tusuk konde. Cunrik sendiri terbuat dari besi kuningan dengan panjang kurang dari 10 cm. Cunrik biasa digunakan perempuan yang tidak ingin menonjolkan kekerasan. Yang ketiga yaitu rotan. Rotan adalah senjata tradisional Betawi yang digunakan untuk seni ketangkasan ujungan dan termasuk kategori alat pemukul. Awal perkembangannya senjata tradisional ini yaitu pada awal terbentuknya seni ketangkasan ujungan. Di masa ini rotan yang digunakan panjangnya kurang lebih 70-100 cm. Dan biasanya di ujung rotan akan disisipkan benda tajam seperti pecahan logam atau paku yang difungsikan untuk melukai lawan. Yang keempat yaitu pisau raut. Pisau raut adalah senjata tradisional masyarakat Betawi yang bentuknya hampir mirip dengan badik. Fungsi senjata ini tidak dipakai dalam pertempuran, tetapi dikenakan untuk sarana budaya. Biasanya para pengantin yang memakai jenis senjata tradisional ini untuk aksesoris pakaian pengantin Betawi. Yang kelima yaitu badik cangkingan. Dulu para pemuda Betawi yang bepergian jauh dari rumah seringkali membawa senjata tradisional untuk menjaga diri. Senjata tradisional yang berukuran kecil ini terbentuk seperti khas Aceh atau badik khas Sulawesi. Karena sering dibawa bepergian atau dicangking, jenis senjata ini dinamakan badik cangkingan. Namun untuk sekarang jenis senjata tradisional ini sudah jarang ditemui dan sudah jarang digunakan. Yang keenam yaitu toya. Suku Betawi memang dikenal sebagai suku yang memiliki banyak jawara perguruan silat. Jadi tidak heran jika seringkali ditemukan senjata tongkat bernama toya. Dahulu senjata toya digunakan sebagai alat latihan bagi para murid silat. Ketika senjata toya digunakan sebagai alat pelindung diri, maka toya biasanya dilengkapi dengan gerigi kasar di kedua ujungnya, yaitu untuk memberi efek besar pada musuh yang dipukul. Yang ketujuh yaitu siku-siku. Senjata tradisional Jakarta ini disebut siku-siku karena tersusun dari 2 besi yang saling menyilang atau menyiku. Biasanya jenis senjata tradisional ini digunakan secara berpasangan.
Jenis senjata ini juga memiliki kemiripan dengan senjata belati. Hanya saja yang membedakan antara senjata belati dan senjata siku-siku terletak pada bentuk batang dan sisinya. Senjata belati memiliki batang yang pipih dengan kedua sisi tajam, sedangkan senjata siku-siku memiliki batang yang bulat dengan ujungnya yang runcing. Beberapa orang Betawi yang mengetahui sejarah mengatakan bahwa siku-siku adalah senjata yang sudah lama dikenal oleh Betawi, jauh sebelum mereka menjadikan golok sebagai senjata tradisional. Pada zaman dahulu, senjata siku-siku hanya dimiliki jawara karena jenis senjata tradisional siku-siku sangat berbahaya dan bisa digunakan untuk menusuk. Nah, itulah beberapa senjata tradisional DKI Jakarta yang sampai sekarang masih dijaga dan dilestarikan. Selain itu, kesakralannya juga masih dipertahankan sampai saat ini karena mengandung nilai filosofis yang tinggi. Oleh karena itu, yuk ikut serta dalam menjaga salah satu warisan budaya dan ikut menjaga salah satu identitas bangsa, khususnya identitas warga Jakarta. Minimal ikut berpartisipasi dalam mengenalkan salah satu hasil kebudayaan, yaitu senjata tradisional. Demikianlah pembahasan ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di lain pembahasan ya. See you next video.